Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah memuji Tuhan. Akan disampaikan oleh Guru Injil Tegar. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 98 ayat yang keempat. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Mari kita bernyanyi untuk Allah kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah pelindung kita. Karena itu mari kita bernyanyi baginya, bersorak baginya. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Mari kita berdoa. Kami memuji, kami bersorak bagi Engkau ya Tuhan, Allah kami, penyelamat kami, pelindung kami, penghibur kami. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Allah yang patut untuk kami tinggikan dan puji selain Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk Tuhan saja. Kami ingin memuliakan nama Tuhan, kami ingin bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Bapak Saudara.
Mari kita Bapak Saudara meninggikan Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang dimuliakan dan bukan kita. Mari kita naikkan pujian salib hina. Tamatlah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, ganti mahkota mulia. Ayat kedua. Salib itu tergantung Tuhanku, curah darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Mari kita Bapak Saudara datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan Mazmur 25 ayat yang ke-11. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sekali lagi datang kepada Tuhan memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kerap kali kami memuji Tuhan ketika kami senang saja. Ampuni Tuhan kalau kerap kali kami datang kepada Tuhan hanya di dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Dan ketika tidak terjadi sesuatu kepada kami melupakan Tuhan. Dan ketika tidak ada kejadian-kejadian yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami melupakan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu terus berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan terus-menerus. Tidak hanya di saat-saat tertentu saja, tapi di setiap saat kami rindu Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di setiap saat kami dapat meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Di setiap saat kami dapat memuji, bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kami, menyertai kami. Ampuni Tuhan kesalahan dan setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, dengarlah ayat pengampunan dosa terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya, oleh darah Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, hanyalah darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Ayat kedua, luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanya oleh darah Yesus. Bapak Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, jadikan aku indah. datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu dan berikan semuanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kepada hambanya Guru Injil Tegar, waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita akan sama-sama memulai pemberitaan firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau menundukkan hati kami di hadapan-Mu untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami supaya kami diberi kerendahan hati untuk boleh menerima teguran daripada-Mu. Tuhan, buka pikiran kami supaya kami dapat mengerti hikmat-Mu yang tidak terbatas itu. Tuhan, berkati hamba-Mu dalam segala kekurangannya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini saya boleh datang untuk sama-sama melayani di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Guru Injil Tegar Wicaksono. Saya saat ini melayani di GKY Bakal Jemaat Villa Tangerang Indah di Tangerang. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu jemaat sekalian dan Bapak Ibu jemaat boleh menyimak dari rumah masing-masing. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, dan perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengelurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya.
Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiyah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari terakhir saya suka melihat media sosial di Instagram dan saya tertarik dengan seorang anak berumur 6 tahun bernama Justin Wilson. Akun Instagramnya Baby Boy Drummer. Saya tertarik kepada dia karena dia baru berumur 6 tahun tapi jago main drum. Dan permainan drumnya itu sudah selayaknya seperti seorang dewasa yang merupakan pemain drum profesional. Dan tidak jarang ketika saya melihat video-video yang diposting di Instagram ataupun di YouTube mereka, karena mereka biasanya memposting video sebagai sebuah keluarga yang bermain musik bersama-sama, dan Justin William ini bermain drum yang masih 6 tahun ini. Secara respon tanpa sadar saya mengungkapkan pujian saya kepada anak itu. Sederhana ya, mulai dari kata-kata, "Wih, maaf ya, gila, keren banget," gitu. Atau puji-pujian lain yang saya sampaikan, yang saya lontarkan entah melalui suara ataupun melalui benak saya. Kenapa? Karena saya merasa anak ini ajaib. Di usianya yang 6 tahun, yang mungkin Bapak Ibu jemaat yang punya anak umur 6 tahun, mereka adalah anak-anak yang belum cukup mampu menguasai gerakan motorik begitu ya. Tapi Justin Wilson ini dengan sangat lihainya, dengan sangat lancarnya mampu bermain drum dengan sangat baik. Buat saya ini merupakan sebuah keajaiban. Dan ketika saya memandang anak ini sebagai sebuah keajaiban, maka disitulah pujian saya muncul kepada anak ini. Bapak Ibu Saudara, yang namanya pujian itu memang dekat dengan keajaiban. Tentu kita tidak mungkin memuji sesuatu yang biasa saja. Kita akan memuji sesuatu karena sesuatu itu punya keajaibannya tersendiri. Termasuk dengan apa yang kita baca barusan. Bahwa ketika Musa bersama orang-orang Israel dan kemudian diikuti kemudian oleh Miriam memuji Tuhan, itu karena keajaiban yang mereka saksikan, yang mereka alami. Dalam puji-pujian yang Musa tulis dan kemudian dinyanyikan bersama-sama dengan orang Israel melalui puisi ini, kita melihat ada banyak keajaiban yang Tuhan sampaikan. Bagaimana Tuhan mengantarkan umat Israel, bagaimana Tuhan membuka laut, bagaimana Tuhan menutup laut kembali ketika orang Mesir dan tentara-tentaranya itu masuk ke jalur laut yang tadinya dibuka oleh orang Israel. Itu merupakan sebuah keajaiban tersendiri. Bahkan peristiwa terbukanya laut, terbelahnya laut Teberau itu sehingga orang Israel bisa melewatinya dengan aman, itu juga merupakan sebuah keajaiban. Bapak Ibu, tidak hanya keajaiban yang dituliskan Musa dalam lirik puisi dan nyanyian pujian ini. Sebelum-sebelumnya bangsa Israel itu juga mengalami keajaiban. Ya, kita tahu ya bahwa peristiwa keluarnya orang Israel dari tanah Mesir itu diikuti dengan berbagai macam keajaiban. Kita mungkin sudah mendengar firman tentang 10 tulah yang begitu luar biasa terjadi di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah bangsa Mesir. Atau kematian anak sulung terhadap orang-orang di Mesir dan kemudian orang Israel diselamatkan. Yang terakhir laut terbelah di pasal sebelumnya. Bahkan kalau kita membaca pasal 14 itu kita mendapati ketika Firaun dan tentaranya mengejar orang Israel yang sedang melewati laut Teberau itu, Tuhan menolong umat Israel dengan membuat keajaiban juga.
Tuhan membuat kereta-kereta kuda orang Mesir itu menjadi jalan dengan miring sehingga mereka kesulitan untuk mengendalikannya dan tidak mampu mengejar umat Israel yang saat itu berjalan meninggalkan tanah Mesir. Dan keajaiban-keajaiban ini rentetan keajaiban yang dilihat, dialami sejak mereka mau keluar dari Mesir sampai mereka tiba di Laut Teberau itu. Itulah yang kemudian membuat Musa dan umat Israel memuji, memuliakan Tuhan. Karena mereka melihat, karena mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa yang tidak disaksikan mereka setiap hari. Hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Bapak Ibu, saya rasa setiap kita kalau mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan, tentu secara otomatis kita akan memuji Tuhan. Entah mujizat, entah kesembuhan, entah ada hal-hal baik apa yang terjadi yang tampaknya di luar nalar kita, di luar logika kita terjadi, kita akan memuji Tuhan. Sebagai contoh, tanpa bermaksud tidak empati terhadap para korban peristiwa jatuhnya salah satu pesawat dari salah satu maskapai di awal tahun yang lalu. Dan kemudian tersebar berita juga ada satu keluarga yang terlambat datang sehingga dia tidak naik ke pesawat yang kemudian jatuh itu. Dan keluarga tersebut setelah mendapati kabar peristiwa jatuhnya pesawat yang harusnya mereka naiki, mereka menjadi bersyukur gitu ya. Mereka memuji Tuhannya. Mereka mengucap syukur. Kenapa? Karena ada menurut mereka itu hal ajaib yang terjadi kepada mereka. Sehingga mereka diluputkan dari kecelakaan maut tersebut. Hal-hal ajaib akan membuat seseorang menyampaikan puji-pujian kepada pembuat keajaiban tersebut. Demikian juga dengan hidup kita. Kita cenderung akan mudah memuji Tuhan ketika kita mengalami satu hal, dua hal, atau banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah hal ajaib itu kemudian muncul setiap hari? Jika keajaiban menjadi dasar kita memuji Tuhan, apakah keajaiban itu muncul setiap hari? Kalau, dan pada faktanya, keajaiban tidak muncul setiap hari, maka tidak setiap hari pula kita memuji Tuhan. Keajaiban tidak hadir setiap saat, maka tidak setiap saat pula kita memuji Tuhan. Bahkan dalam contoh jatuhnya pesawat yang saya sampaikan, dengan satu keluarga mengalami keajaiban ketika mereka terlambat untuk naik ke pesawat tersebut. Bisa saja sesuatu hal yang merupakan pujian buat kita, itu merupakan sebuah malapetaka bagi orang lain. Maka sesungguhnya keajaiban bukanlah merupakan sebuah dasar yang tepat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita percaya bahwa Tuhan membuat keajaiban, bahwa Tuhan punya kuasa untuk mewujudkan keajaiban dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya, kita tidak mau berpikir bahwa keajaiban adalah satu-satunya dasar untuk kita memuji Tuhan. Tetapi bagaimana Musa dan umat Israel pada faktanya mengalami keajaiban dan mereka memuji Tuhan karena keajaiban yang mereka alami tersebut. Haruskah kita kemudian memungkiri peran keajaiban yang menolong kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat ada apa di balik keajaiban yang dialami Musa, umat Israel secara umum. Bahwa keajaiban yang mereka alami tidak berhenti pada keajaiban semata, tetapi ada hal yang jauh lebih besar di balik keajaiban tersebut. Apa sebenarnya yang ada di balik keajaiban keluarnya Israel dari Mesir? Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kepada kita bahwa segala keajaiban, mujizat, perbuatan luar biasa yang tercatat di dalam Alkitab itu punya tujuan yang tidak lain dan tidak bukan untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Jadi kalau ada kisah tentang mujizat,
kalau ada kisah tentang keajaiban-keajaiban yang Tuhan perbuat di Alkitab, itu bukan untuk semata-mata membuat orang yang mengalaminya mengalami kebaikan. Tetapi lebih daripada itu, segala mujizat, segala kebaikan, segala keajaiban yang Tuhan kerjakan itu untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Maka sekaligus ini menjadi kritik buat setiap kita atau golongan-golongan tertentu yang menjadikan mujizat, keajaiban-keajaiban sebagai komoditas, sebagai sesuatu yang dijual, sebagai sesuatu yang membuat manusia berpusat kepada kenyamanan dirinya sendiri. Kenapa? Karena segala mujizat, segala keajaiban yang Tuhan kerjakan punya tujuan untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Dan ini pula yang menjadi tujuan Allah ketika ia membuat keajaiban bagi orang Israel di tengah-tengah tanah Mesir, bahkan secara khusus yang kita baca ketika mereka melewati Laut Teberau. Bahwa Tuhan ingin memperkenalkan dirinya baik kepada orang Israel maupun kepada Firaun dan tentara Mesir. Bapak Ibu Saudara, pada masa itu masyarakat punya pola pikir bahwa Tuhan itu ada banyak, atau politeisme, ya. Bahwa Tuhan itu ada banyak. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan ada banyak, tetapi saya mengatakan bahwa pada masa itu masyarakat berpikir bahwa Tuhan itu ada banyak. Biasanya setiap bangsa punya Tuhannya sendiri, ya. Mesir punya dewa matahari dan dewa-dewa lainnya. Kemudian Kanaan itu punya dewa yang namanya Baal, lalu Babel punya dewa yang namanya Marduk, gitu, dan sebagainya. Setiap bangsa punya dewanya sendiri. Dan biasanya ketika antar bangsa berperang, memperebutkan kekuasaan dan sumber daya alam dan sebagainya, itu dewa mereka, Tuhan mereka, ilah mereka akan mereka bawa-bawa tuh. Mereka akan menjadikan kemenangan terhadap satu bangsa sebagai kemenangan dewa mereka juga. Jadi kalau dewa mereka mereka kalah, itu secara otomatis mereka berpikir, oh dewa kami kalah melawan dewa dari bangsa yang berperang bersama dengan kami. Saat itu, setiap masyarakat dalam suku bangsa percaya mereka punya dewanya masing-masing. Dan dewanya banyak, Tuhan itu ada banyak, itu mereka yang mereka percayai. Dan dewa itu berperang satu dengan yang lain bersama dengan bangsa. Nah, kalau kita membaca Keluaran 15 tadi, kita mendapati bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai pemenang atas dewa-dewa yang lain, atas ilah-ilah yang lain. Kenapa? Pertama karena Tuhan ini digambarkan dengan sebuah peristiwa peperangan, ya. Tuhan digambarkan berhadap-hadapan dengan Firaun dan kereta kudanya, berhadapan dengan tentara, sehingga Tuhan kemudian dimunculkan sebagai pemenang perang. Dikatakan bahwa tangan kananmu, ya Tuhan, yang menolong, yang membebaskan umat Israel. Tangan kanan itu pada masa itu menjadi ya seperti kita lah ya, sebagian besar dari kita menjadi bagian tubuh utama untuk menggenggam sesuatu. Dan termasuk ketika saat itu adalah orang-orang memegang senjata mereka di tangan kanan, biasanya pedang atau sejenisnya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan digambarkan sebagai Allah yang menang melawan Firaun dan tentaranya. Lebih jauh lagi kalau kita melihat kepada laut itu sendiri. Masyarakat pada masa itu percaya bahwa laut itu dikuasai oleh dewa-dewa tertentu. Laut itu menggambarkan kematian. Baal dan Marduk tadi yang saya sebutkan itu juga katanya menguasai laut. Mereka berkuasa atas laut. Tetapi ketika umat Israel melihat dan mengalami bagaimana bangsa-bangsa Mesir itu kalah. Bagaimana tulah-tulah di Mesir itu jatuh kepada orang-orang Mesir dan mereka tidak mampu mengalahkan hal itu, mereka juga secara sadar menyadari, memahami dan mengerti bahwa Allah mereka, Yahweh, sedang menang melawan dewa-dewa di Mesir. Mungkin
kaitan antara tulah dengan dewa-dewa Mesir yang kalah itu bisa disampaikan oleh penginjil Julius di kesempatan-kesempatan lain atau jemaat yang ingin bertanya begitu. Atau bahkan mungkin sudah dibahas. Dan ketika Tuhan membuka laut itu, seolah-olah Tuhan mau mengatakan bahwa Baal dan Marduk atau mungkin dewa-dewa lain yang kalian percaya berkuasa atas laut, itu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Seolah-olah Tuhan mau berbicara demikian. Ketika Tuhan menunjukkan kemenangannya atas tentara Mesir, atas Firaun, ketika Tuhan membuka laut dan membiarkan Israel lewat melaluinya, dan kemudian menutup laut itu, membuat tentara Mesir dan Firaun mati tenggelam di dalamnya. Tuhan mau menyatakan dirinya kepada orang Israel bahwa dialah Allah yang benar, bahwa dialah Allah yang berkuasa atas jika ada Allah-Allah lain di antara orang-orang Israel, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas Mesir, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas laut yang ditakuti oleh manusia pada masa itu, bahwa dia adalah Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, ketika umat Israel dan Musa melihat ini semua, mereka tidak sekadar melihat keajaiban, mereka tidak sekadar mengalami keajaiban. Lebih daripada itu, mereka melihat bahwa Allah yang mereka percayai adalah Allah yang benar, yang berkuasa di atas jika ada Allah-Allah lain, yang berkuasa di atas bangsa-bangsa lain, yang berkuasa di atas alam semesta. Dan ketika mereka mengenal dan mengalami Allah yang benar inilah, kemudian mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka memuji Tuhan tidak semata-mata karena keajaiban yang terjadi dalam hidup kita. Memuji Tuhan karena kita tahu dan kita mengenal Allah yang benar di dalam hidup kita. Maka jangan lagi mendasari puji-pujian kita kepada Allah atas keajaiban-keajaiban yang dilakukannya kepada kita. Karena keajaiban sekali lagi tidak terjadi setiap saat. Karena keajaiban yang terjadi pada kita bisa bersifat sangat subjektif. Bisa saja satu hal ajaib yang membuat kita memuji Tuhan itu merupakan hal yang menyengsarakan bagi orang lain. Marilah kita memuji Tuhan karena kita mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, entah berapa tahun kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang turun ke dalam dunia. Dia adalah Allah yang benar, Allah yang tidak hanya di pikiran manusia, tapi Allah yang datang sehingga pada suatu waktu tertentu beberapa orang melihat Allah itu, mengalami Allah itu secara fisik juga di dalam kehidupan mereka. Dan Allah yang demikian juga yang diajarkan kepada kita melalui khotbah-khotbah, melalui pemahaman-pemahaman Alkitab. Kita sudah mengenal Allah yang benar. Dan pengenalan akan Allah yang benar ini kiranya menjadi dasar untuk kita memuji Tuhan. Kita tidak perlu menunggu segala hal ajaib untuk terjadi dalam hidup kita, baru kita memuji Tuhan. Tetapi karena kita sudah mengenal Allah yang benar, karena kita terus-menerus diperkenalkan dengan Allah yang benar, karena Allah terus-menerus menyatakan dirinya kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang benar, lewat khotbah-khotbah, lewat ajaran-ajaran, atau mungkin juga lewat keajaiban-keajaiban tertentu yang terjadi dalam hidup kita. Maka karena kita mengenal Allah itulah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu apa artinya buat kita? Bapak Ibu Saudara, kita menyadari dan mungkin mengalami bahwa tahun lalu merupakan tahun yang berat buat kita. Mungkin kita mengalami banyak kemunduran dalam usaha kita, perekonomian kita mungkin hancur lebur, kita mungkin sakit, atau keluarga kita banyak yang meninggalkan kita karena mereka dipanggil Tuhan melalui pandemi
yang terjadi. Tentu ini menjadi waktu yang sulit untuk kita memuji Tuhan, bukan? Karena kita tidak melihat keajaiban Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, kita juga merindukan keajaiban Tuhan. Entah berapa banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan untuk kondisi ekonomi kita, untuk keluarga kita yang sakit, untuk keluarga kita yang meninggalkan kita bersedih, kita meminta Tuhan untuk menolong kita. Entah berapa kali kita berdoa untuk topik yang sama, pandemi. Kita mengharapkan keajaiban dari Tuhan. Dan sampai hari ini, rasanya belum banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan kasus COVID-19 terus naik. Kita semakin skeptis, kita semakin bodoh amat. Kalau dulu begitu menjaga diri dengan baik, hari ini bodoh amat. Kita merasa ya sudahlah, ini yang terjadi. Satu sisi kita merindukan keajaiban dari Tuhan, sisi lain kita berusaha dan kita membuat diri kita bertindak senormal mungkin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menantikan keajaiban Tuhan, tapi faktanya kita hidup di masa-masa keajaiban itu tidak terjadi. Bahkan boro-boro keajaiban, hidup normal pun tidak ada. Maka kalau kita mendasari pujian kepada Tuhan melalui keajaiban, maka waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tidak tepat untuk memuji Tuhan. Kita tidak perlu memuji Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada keajaiban yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Bahwa kita memuji Tuhan bukan berdasarkan keajaiban yang terjadi. Kita memuji Tuhan karena kita telah mengenal Allah yang benar. Kita memuji Tuhan karena di tengah-tengah masa yang sulit kita selalu punya kesempatan untuk mengenal Allah yang benar. Kita punya teknologi yang Tuhan pakai untuk membuat dirinya tetap dinyatakan kepada kita melalui khotbah-khotbah, melalui pertemuan-pertemuan virtual. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kembali kepada apa yang benar. Bahwa kita memuji Dia bukan karena apa yang dikerjakannya semata. Kita memuji Dia karena kita mengenal Dia sebagai Allah yang benar. Karena kita tidak beriman kepada Allah yang salah. Karena kita percaya kepada Allah yang benar. Mungkin hari ini setiap kita punya kesulitan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan karena hal-hal buruk yang terjadi kepada kita. Saya mau mengajak kita untuk menggeser pikiran kita dari fokus kepada hal-hal ajaib, kepada hal-hal baik, dan menggesernya kembali kepada Tuhan, pribadi Allah yang benar itu kepada kita. Bahwa karena kita mengenal Dia Allah yang benar, maka kita hari ini masih bisa memuji Tuhan. Dan Dialah yang akan menolong kita untuk menaruh puji-pujian itu di dalam hati kita. Mungkin dunia tampak tidak benar, mungkin hidup kita nggak benar hari ini karena kekacauan terjadi. Tapi Allah kita masih Allah yang benar. Kita masih beriman kepada Allah yang benar. Kita masih berada dalam jalur iman yang benar untuk percaya kepadanya di tengah-tengah masa yang sulit. Dan kiranya ini membuat kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya ini tidak membuat puji-pujian hilang dari mulut kita, dari hati kita. Bapak Ibu Saudara, sekalipun sulit hari-hari ini, kita percaya kita masih ada bersama dengan Allah yang benar. Bahwa Allah yang benar itu ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia pula yang akan menolong kita untuk memiliki pikiran yang benar terhadap Dia. Sehingga kita bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan hentikan pujian kepada Tuhan. Tetap nyanyikan pujian-pujian itu kepada Tuhan. Tetap sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tetap nikmati Tuhan pribadi Allah yang benar itu di dalam hidup kita. Dan saya berdoa kiranya Allah yang benar itu menguatkan kita di masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di hari-hari yang berat saat ini yang kami alami, mungkin kami mengalami kesulitan untuk bersyukur kepadamu, untuk memuji dan memuliakan namamu. Karena kami melihat kepada kehidupan kami yang saat ini sedang berat-beratnya ya Tuhan. Perekonomian kami hancur, kami sakit,
keluarga kami pergi meninggalkan kami, dipanggil Engkau karena pandemi yang terjadi di tengah-tengah kami. Kami tidak bisa berhimpun bersama sebagai jemaat-Mu, sebagai satu tubuh Kristus. Kami mengalami kesulitan untuk beribadah. Kami beribadah dengan cara-cara yang tampak di luar kelaziman ya Tuhan. Bapak, ketika kami melihat dunia yang tidak benar saat ini, mungkin kami kesulitan untuk memuji Engkau. Tapi kami bersyukur bahwa mungkin dunia yang saat ini membawa banyak kesengsaraan kepada kami, itu tidak mengubah pribadi-Mu sebagai Allah yang benar. Bahwa Engkau adalah Allah yang benar yang kami percaya. Kami bersyukur kami tidak beriman kepada Allah yang salah. Kami bersyukur kami percaya kepada Allah yang benar, pencipta langit bumi yang berkuasa atas dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami yang menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Kami pula yang tidak kehilangan puji-pujian kepadamu. Biarlah ketika kami mengalami Engkau Allah yang benar, sekalipun mungkin hari-hari ini adalah hari yang berat, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan kepada kami terus-menerus sejak kami percaya kepadamu, itu memperkenalkan kami Allah yang benar, itu membuat kami semakin mengenal Engkau Allah yang benar. Sehingga ketika kami mengenal Engkau Allah yang benar, itu puji-pujian kepadamu tidak putus dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu ini hal yang di luar logika, hal yang mungkin sulit buat kami untuk tetap memuji Engkau. Tapi kami percaya Engkau Allah yang benar yang tinggal dalam hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Itu yang akan memampukan kami untuk kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga sekalipun di masa-masa yang sulit, hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena kami mengenal dan percaya kepada Engkau Allah yang benar. Terima kasih Bapa untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba-Mu tidak sempurna untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus yang hidup dalam setiap hati kami, itulah yang akan menguatkan, memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan itu pula yang akan memampukan kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, dalam setiap pergumulan yang hari-hari ini mungkin dialami. Tuhan yang memberi penghiburan. Bahkan kami rindu Tuhan memberi jalan keluar terhadap setiap permasalahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang benar, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekali untuk firman Tuhan yang sangat memberkati yang disampaikan oleh hamba-Nya pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara, yaitu melalui transfer dengan rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara, kemudian dengan scan melalui QR code yang disediakan juga di layar kaca Bapak Ibu Saudara, atau dengan cara Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, ke tempat kita setelah selesai beribadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan KPK 50 Hitung Berkat ayat yang pertama dan yang kedua untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat kedua. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami menghitung berkat Tuhan satu persatu, betapa kami terkagum-kagum akan pemeliharaan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan bukan hanya mempersembahkan uang sebagai persembahan kepada Tuhan, tetapi Tuhan ajar kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hambanya Guru Injil Tegar yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan baik kepada setiap kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, Guru Injil Tegar adalah hamba Tuhan yang melayani di GKY VTI. Kita bersyukur di tengah-tengah kesibukannya, hambanya dapat menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Terima kasih Guru Injil Tegar untuk pelayanannya, dan terima kasih juga untuk tim pelayan dari GKY Muara Baru yang sudah melayani kita pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Lausotomi dari GKY Pluit. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dapat datang ke rumah Tuhan dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara dapat beribadah di tempat masing-masing dan Bapak Ibu Saudara dapat beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk persekutuan doa hari Rabu saya yang akan menyampaikan renungan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti persekutuan doa Rabu, meluangkan waktu di pertengahan minggu, kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, gereja kita seperti pengumuman saya minggu lalu akan mengadakan pemilihan majelis, begitu ya. GKY Pluit akan mengadakan pemilihan majelis. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar sebagai pemilih majelis, Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai calon pemilih penatua atau majelis GKY Pluit. Saya rindu Bapak Saudara yang sudah terdaftar sebagai anggota di GKY Muara Baru, Bapak Saudara dapat mendaftarkan diri. Bapak Saudara pulang selesai ibadah, Bapak Saudara dapat datang ke gereja mengisi form seperti ini. Artinya Bapak Ibu Saudara terdaftar menjadi pemilih nanti ya di bulan Maret atau April begitu. Nah, kemudian Bapak Saudara, ada GKY kita punya hotline juga, hotline GKY. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi hotline GKY apabila Bapak Ibu Saudara terkena atau terpapar oleh virus corona, atau dapat menghubungi saya atau BPP. Mari bersama-sama kita bergumul bersama, mari bersama-sama kita menghadapinya dan menjalaninya bersama. Baik Bapak Saudara, itu pengumuman dari saya. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk bangsa dan negara kita di dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Tidak mudah bangsa kita harus mengalami pandemi COVID ini, terkena dampak di dalam atau berbagai bidang, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Kiranya Tuhan boleh menolong pemerintah, memberikan hikmat kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 di negara kita. Kita juga berdoa terus untuk gereja kita agar dapat terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, dan kita berdoa untuk jemaat GKY Muara Baru yang bergumul di dalam banyak hal, kiranya Tuhan boleh menolong. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu memohon anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Kami rindu Tuhan, Indonesia boleh pulih dari setiap problema yang dialami. Secara khusus Tuhan, hari ini Indonesia ada dalam satu situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Pandemi corona yang terus menerus kami hadapi saat ini. Hampir 1 tahun Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam bangsa kami dan bersama dengan bangsa kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa berikan hikmat kepada pemerintah bangsa Indonesia. Mereka dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Mereka
dapat melakukan banyak hal perubahan-perubahan untuk Indonesia di masa-masa pandemi ini. Tuhan, hikmat Tuhan beserta dengan pemerintah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan kiranya terus boleh memakai gereja kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kami rindu Tuhan, gereja Tuhan bukan sekadar ada, tapi gereja Tuhan membawa satu dampak bagi jemaat Tuhan di tempat ini dan bagi lingkungan sekitar kami. Biar terang Injil itu menerangi kegelapan dunia pada saat ini. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang bergumul di dalam sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan relasi di dalam keluarga, pergumulan akan masa depan. Bahkan mungkin ada beberapa yang sedang bergumul di dalam pergumulan-pergumulan yang tidak disebutkan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan beserta dengan jemaat di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, memohon berkat Tuhan dan jawaban doa daripada Tuhan. Boleh Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul. Tetapi Tuhan sekali lagi biar kehendak dan waktu Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Bukan di dalam waktu kami, tetapi di dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kiranya Tuhan mendengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Bapak Saudara, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Saudara. Silakan bersatu sejenak.